189.5 Olah Sekte Tang. Faktanya, meskipun kekuatan roh Tang San berada di peringkat 66, bagaimanapun juga dia adalah seorang master roh pertempuran, dan para master roh pertempuran maju sedikit lebih mudah daripada para master roh alat. Di antara alat Spirit Masters, yang paling sulit untuk diolah adalah alat sistem makanan Spirit Masters. Dengan Oscar yang tampaknya berusia 20 tahun masih naik melewati peringkat ke-60, ke tingkat Kaisar Roh, jelas betapa berbakatnya dia. Akibatnya, 4 kepala klan mengembalikan sopan santun secara bergantian. Perkenalan kedua Tang San adalah Ning Rongrong. Ning Rongrong, Master Roh Alat Sistem Bantu peringkat 61. Saya pikir saya hanya perlu memperkenalkan rohnya agar semua kepala klan agak memahaminya. Rongrong berasal dari Sekolah Ubin 7 Harta Karun, Master Senior Sekolah Ubin 7 Harta Karun saat ini. Putri tunggal Ning Fengzi, dan juga penerus masa depan Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Memasuki Sekte Tang kami, selain bertanggung jawab atas urusan keuangan Sekte masa depan, dia juga memiliki tanggung jawab penting untuk berkomunikasi dengan Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Semuanya berada di pihak yang sama di sini, jadi saya tidak akan menyembunyikannya. Pendirian Sekte Tang didukung penuh oleh Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Begitulah cara kami memiliki dana yang cukup. Sekolah 7 Ubin berlapis harta karun, sekali kedua dari 3 sekte atas, kedua setelah Sekolah Langit Cerah, 4 kepala klan atribut tunggal tentu saja sangat akrab dengannya. Hanya posisi Ning Rongrong sebagai pewaris Sekolah Ubin 7 Harta Karun sudah cukup untuk membuat mereka tidak berani memandang rendah dirinya, dan terlebih lagi ketika mengetahui bahwa Ning Rongrong bahkan sedikit lebih muda dari Tang San, tetapi masih sudah menembus yang ke-60 pangkat. Sekolah Ubin 7 Harta Karun tidak pernah memiliki siapapun yang menembus peringkat ke-80, tetapi bahkan 70 sesuatu peringkat Ning Fengzi sudah menjadi alat guru roh yang paling tangguh di seluruh benua. Tidak perlu meragukan kemampuan yang diwakili oleh peringkat 61 Ning Rongrong. Ning Rongrong sama-sama bangkit untuk memberi hormat kepada 4 kepala klan sebagai salam. Sejak dia dipukuli setelah memasuki Akademi Shrek, sikap angkuhnya sudah menghilang. Pada tahun-tahun ini dia lebih berkonsentrasi pada kultivasi, dan bahkan jika dia baru berusia 20 tahun, dia sudah memiliki beberapa keanggunan ayahnya. Tatapan Tang San akhirnya beralih ke Ma Hongjun, duduk paling dekat dengannya di sebelah kanan. Tatapan Tang San akhirnya jatuh pada Xiao Wu. Saya pikir saya juga harus memberitahu semua tetua tentang dia. Xiao Wu pernah menjadi anggota kami Shrek Seven Devils, yang tertua kelima. Dia juga kekasihku. Tetapi karena penganiayaan Spirit Hall, jiwanya meninggalkan tubuhnya. Meskipun dia hidup, dia sudah kehilangan kesadarannya. Dia hanya memiliki sedikit naluri. Saya tidak akan menyembunyikannya dari kalian para tetua, Xiao Wu sama dengan ibuku, awalnya dia bukan manusia, tetapi binatang roh 100.000 tahun. Mendengar kata-kata ini, 4 kepala klan serta pengrajin ilahi Lou Gao secara bersamaan sangat terkejut, tatapan mereka pada Xiao Wu segera berubah menjadi mengerikan. Tang San tampaknya tidak memperhatikan perubahan dalam ekspresi mereka, melanjutkan. Kalian semua tetua telah melihat cincin roh ke-6 saya. Alasan saya dapat memiliki cincin roh tingkat 100.000 tahun sebagai cincin ke-6 saya, sebenarnya bukan karena saya, kemampuanku sendiri, aku juga tidak bisa menembus batas dunia guru roh. Itu karena Xiao Wu. Untuk menyelamatkanku, Xiao Wu memilih untuk mengorbankan dirinya, mengorbankan cincin rohnya untukku. Itu juga karena ini bahwa dia berubah menjadi kondisinya saat ini. Jika bukan karena saya memiliki ramuan abadi yang disebut merah kerinduan pada saat itu, dia pasti sudah lama mati. Merindukan merah hati yang patah hati. Yang Wudi berteriak. Tang San mengangguk. Ginseng naga kristal darah yang diberikan kepadaku dimakan oleh Xiao Wu, sebelumnya dia adalah kelinci kecil yang kubawa. Dengan bantuan 2 harta abadi yang besar inilah Xiao Wu dipisahkan dari bentuk binatang, menjadi manusia. Tapi dia masih tidak memiliki kesadaran atau jiwa. Jiwanya telah menyatu dengan cincin roh ke-6ku bersama dengan pengorbanannya. Meskipun Tang San menceritakannya dengan sangat tenang, suasana di aula pertemuan Master Sekte Tang masih sedikit suram. Melihat Xiao Wu, termasuk Lou Gao, mata 5 tetua semuanya mengungkapkan rasa hormat. Memilih untuk mengorbankan dirinya demi kekasihnya. Jadi bagaimana jika dia adalah binatang roh? Berapa banyak manusia yang bisa melakukannya? Dalam pikiran mereka hanya 4 kata, manusia lebih rendah dari binatang. Menarik napas dalam-dalam, Tang San menenangkan suasana hatinya,
menoleh ke 5 tetua. Klan pelanggar akan berganti nama menjadi Balai Pengobatan, yang bertanggung jawab atas pertahanan sekte bersama dengan klan pertahanan, tetapi terutama memurnikan obat-obatan. Di antaranya, obat-obatan akan dibagi menjadi penyembuhan dan racun. Saya akan membicarakan detail konkret dengan Penatua Yang Wudi. Penatua Yang Wudi memegang jabatan merangkap sebagai Master Balai Pengobatan. Hanya ini yang dapat saya pikirkan untuk saat ini. Pada saat yang sama, semua tetua yang hadir serta saya, Oscar, Ning Rongrong, dan Tetua Lou Gao, semuanya 9 orang akan membentuk aula prosedur. Kami biasanya akan membahas semua sekte besar, acara, dan putuskan melalui pemungutan suara. Setiap orang memiliki 1 suara. Bagaimana menurut kalian para tetua? Shrek Seven Devils secara alami tidak akan keberatan dengan proposal Tang San. Tang San untuk saat ini memikirkan ini untuk struktur sekte Tang, sisanya adalah masalah untuk didiskusikan. Sebagai kepala dari 5 tetua, Titan pertama kali angkat bicara. Ekspresinya saat melihat Tang San jelas dipenuhi dengan pujian. Saya tidak keberatan, rencana Master Sekte sangat sistematis. Jika saya mengajukan satu pendapat, saya merasa bahwa, sebagai Master Sekte, otoritas Anda benar-benar sedikit terlalu sedikit. Saya mengusulkan agar Master Sekte memiliki 2 suara. Bahkan jika itu menambah 1 suara untuk Nona Xiao Wu. Pada saat yang sama, Master Sekte memiliki hak veto. Tidak hanya Titan, para tetua lainnya juga mengangguk bersamaan. Bahkan jika rencana Tang San mengubah nama 4 klan atribut tunggal, ia membagi otoritas secara merata, tanpa memonopoli kekuasaan. Bit ini membuat para tetua sangat menghargai. Tetapi mereka adalah orang-orang yang cerdas, dan juga melihat bahwa pencapaian masa depan dari beberapa 7 iblis Shrek di depan mereka tidak terukur. Jika mereka hanya mendambakan sedikit kekuatan saat ini, maka suatu hari masa depan 4 klan atribut tunggal mungkin akan terpengaruh. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Terlebih lagi, sebagai Master Sekte, Tang San seharusnya memiliki otoritas yang lebih besar. Lou Gao angkat bicara. Tuan Sekte, sekarang mereka semua memiliki tugas, lalu bagaimana dengan saya? Tang San berkata, Senior Lou Gao, Anda pada dasarnya juga harus menjadi bagian dari aula kekuatan. Namun, saya tidak ingin memberi Anda jabatan di sana. Titan bertanggung jawab atas produksi senjata tersembunyi Sekte Tang secara keseluruhan, jadi saya ingin Anda yang bertanggung jawab memproduksi senjata tersembunyi tercanggih Sekte Tang. Setelah Sarjana Pandai Besi Sidi dan Si Kai tiba, terserah Anda dan mereka untuk menyelesaikan tanggung jawab ini. Saya akan membuat cetak biru untuk semua senjata dan bahan tersembunyi Sekte Tang yang paling canggih dan berikan kepada Anda. Saya percaya bahwa, di antara senjata tersembunyi masa depan yang dihasilkan Sekte Tang, masing-masing dan setiap orang dengan karakter Lou Gao akan berada di level alat dewa. Mendengar bahwa Tang San akan menawarkannya cetak biru dan materi, mata Lou Gao segera menjadi cerah, buru-buru berkata. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan, aku tidak keberatan. Konferensi tingkat tinggi pertama Sekte Tang berakhir dengan lancar, tanpa suara yang berbeda. Struktur keseluruhan dan pembagian kerja Sekte Tang sudah diklarifikasi, dan sekte yang baru didirikan ini segera mulai bekerja. 5 tetua pergi, hanya menyisakan 5 iblis Shrek di aula pertemuan. Oscar berkata, San kecil, bukankah ceroboh meninggalkan saya yang bertanggung jawab atas logistik? Saya tidak punya pengalaman di bidang itu. Tang San tersenyum sedikit, berkata, ini awalnya tanggung jawab bersama untuk Anda dan Rongrong. Bagaimanapun, Rongrong adalah dewa kekayaan kami, jadi pekerjaan logistik Anda akan membutuhkan dukungannya. Dengan hubungan Anda, saya rasa tidak ada orang yang lebih cocok untuk memegang jabatan ini. Jangan, katakan padaku kamu tidak percaya kamu memiliki kemampuan. Kamu mungkin memiliki banyak pekerjaan. Kemudian kamu dan Rongrong pergi ke gudang bersama dan mengambil stok logam yang kami dapatkan dalam perjalanan kami kali ini, lalu memasok aula kekuatan. Kami pembangunan harus dipercepat. Jarak ke hari pertemuan pemilihan ulang 7 sekte semakin dekat dan dekat. Oscar tertawa tak berdaya. Baiklah, Anda mendorong saya melampaui kemampuan saya. Oh, benar, bukankah kita harus kembali ke akademi dulu? Saya tidak tahu bagaimana hal dengan Akademi 4 Elemen ternyata. Kita harus melakukan perjalanan kembali, Rongrong telah pergi begitu lama dan harus kembali menemui Paman Ning. Bagaimana dengan ini, Ao kecil,
kamu dan Rongrong kembali ke sekolah Ubin 7 Harta Karun. Aku dan Fatih akan mengunjungi akademi. Guru dan yang lainnya juga seharusnya sudah kembali. Setelah kamu pergi ke sekolah 7 Harta Karun, kembalilah dan temui kami di akademi. Meskipun Sekte Tang baru saja didirikan, mereka saat ini memiliki keuntungan dari sumber daya yang melimpah. Pertama-tama adalah lokasi mereka. Di dalam kota surga Dou, bahkan jika Aula Roh menemukan keberadaan mereka, mereka masih tidak akan dapat dengan mudah bergerak melawan mereka. Pada saat yang sama Sekte Tang juga mendapat dukungan dari Akademi Shrek dan Sekolah Ubin 7 Harta Karun, sedemikian rupa sehingga bahkan keluarga Kekaisaran Heaven Dou mendukung mereka. Selama mereka tidak melangkah di jalan yang salah, Tang San percaya bahwa dia pasti bisa mengembangkan dan memajukan Sekte Tang di benua Douluo. Keempatnya meninggalkan Sekte Tang hampir bersamaan, bergegas ke arah yang berbeda. Tang San menarik Xiao Wu dan pergi menuju Akademi Shrek bersama dengan Ma Hongjun. Mereka baru saja pergi ketika, tiba-tiba, mereka bertemu dengan pasukan yang terdiri dari sekitar 100 kavaleri lurus di depan, tanpa diduga berlari di jalan dengan kecepatan tinggi, seperti terakhir kali ketika Tang San bertemu dengan pasukan Pangeran keempat Suebeng. Karena dia membawa Xiao Wu, Tang San tidak ingin menakutinya, dan menyingkir ke sisi jalan bersama Fatih. Meskipun pasukan kavaleri itu sangat cepat, menunggang kuda mereka sangat indah, dan mereka bahkan memiliki aura yang agak parah. Hati Tang San berkedut, samar-samar merasakan sesuatu yang salah, tetapi dia masih tidak bisa mengatakan alasannya. Setelah meninggalkan kota surga Dou untuk sementara waktu, barusan juga tidak ada waktu untuk bertukar informasi dengan tetua Bai. Hei, tapi intuisinya selalu sangat tajam. Menjangkau untuk memegang pinggang ramping Xiao Wu, dia berkata kepada Ma Hongjun. Gemuk, kita akan bergerak sedikit lebih cepat, sesuatu mungkin terjadi di kota surga Dou. Ma Hongjun menatap kosong. Tidak akan. Semuanya tampak sangat normal bagiku. Selain itu, jika sesuatu telah terjadi, mengapa tetua Bai He tidak memberitahu kami sekarang? Tang San menggelengkan kepalanya, berkata. Aku juga tidak tahu, hanya saja, barusan pasukan kavaleri itu agak aneh. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berpakaian bangsawan, masih berani bergegas ke jalan seperti itu saja, memiliki satu penjelasan lain, bahwa mereka sedang menjalankan misi. Tapi misi mendesak apa yang mungkin ada di kota surga Dou? Pertama-tama mari kita lihat akademi. Situasi apapun harus jelas di sana. Sangat cepat, ketiganya kembali ke Akademi Shrek. Memasuki akademi, perasaan gelisah Tang San dari para prajurit itu sebelumnya memudar. Setidaknya di permukaan, sepertinya tidak ada yang berubah di akademi. Semuanya tampak sangat biasa. Saat ini sudah setelah kelas, dan siswa datang dan pergi dalam aliran yang stabil. Para siswa ini secara alami mengenal Ma Hongjun dan Tang San, dan mereka dapat terlihat menyingkir satu persatu, berdiri di sana dan dengan penuh hormat memperhatikan mereka memasuki akademi. Bahkan jika Tang San dan Ma Hongjun tidak lagi dianggap sebagai anggota, status mereka di Akademi Shrek tidak lebih rendah dari para guru, bahkan mereka dianggap sebagai lambang spiritual Akademi Shrek. Di gedung sekolah, ketiganya langsung pergi ke kantor Flander, dan Ma Hongjun naik dan mengetuk. Suara akrab Flander datang dari dalam. Masuk. Fatih tersenyum pada Tang San, membuat gerakan seperti biasa dan mendorong pintu hingga terbuka. Flander dengan santai bersandar di kursi kantornya, dan segera tersenyum melihat Ma Hongjun. Hongjun, kamu telah kembali. Dia baru mencapai sejauh ini ketika dia memekik berhenti, melompat dari kursinya, matanya dipenuhi dengan cahaya terkejut. Karena dia sekarang bisa melihat Tang San dan Xiao Wu mengikuti Ma Hongjun masuk. Saat Tang San dan Xiao Wu masuk, sudah ada suara familiar lain yang bergema dari luar. Flander, kamu benar-benar tidak peduli tentang apapun. Erlong bilang kamu menolak bekerja lagi. Dengan wajah kaku, sosok yang familiar memasuki pintu yang belum tertutup itu. Tang San sudah dengan hormat berbalik. Guru, pendatang baru itu adalah Grandmaster, hanya saja, saat ini seolah-olah dia belum mendengar kata-kata Tang San, ekspresinya hampir tidak berbeda dari Flander, menatap lekat-lekat pada Xiao Wu di sebelah Tang San, berpakaian putih, kepang kalajengking tergantung di dadanya. Ma Hongjun terkekeh. Sangat mencengangkan. Xiao Wu bangkit. Ini, San kecil, apa yang terjadi di sini? Penampilan Xiao Wu sudah melampaui batas imajinasi Grandmaster. Dengan penelitiannya tentang roh dan binatang buas,
dia tidak dapat memahami bagaimana Xiao Wu dapat memulihkan bentuk manusianya dalam waktu yang sesingkat itu. Tang San melirik Xiao Wu dengan tatapan penuh kelembutan, menarik erat pinggangnya mendekat, hanya menjelaskan soal kebangkitan Xiao Wu. Mendengarkan akun Tang San, apakah itu Flander atau Grandmaster, mereka berdua menunjukkan senyum penuh pengertian. Bagus, tubuhnya telah pulih, kita selalu bisa memikirkan cara untuk sisanya. Flander menghela nafas. Ma Hongjun berkata, Guru, apakah sesuatu yang besar telah terjadi di kota surga Do selama kita pergi? Flander tampak terganggu. Tidak ada yang terjadi. Semuanya normal. Oh, benar, terakhir kali Anda menangani masalah Akademi Empat Elemen dengan sangat baik. Sekarang mereka telah secara resmi bergabung ke dalam Akademi Shrek kami. Jika hanya dalam hal kekuatan, Akademi Shrek kami benar-benar dapat dihitung sebagai nomor satu di benua. Apa, kali ini, bahkan Tang San terkejut. 4 Akademi Elemen telah bergabung menjadi Akademi Shrek. Flander terkekeh, berkata, Akademi 4 Elemen hanyalah anjing liar, jangan bilang mereka bisa berharap untuk berbagi secangkir sup kami di Heaven Dow City. Grandmaster membentak, itu juga karena mereka bertemu dengan pencatut yang tidak bermoral seperti Anda. Flander dengan bangga berkata, itu semua berkat pengaturan Tang San dan yang lainnya sebelum pergi. Akademi 4 Elemen akhirnya ditakuti oleh Bon Douluo dan Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Selain itu, kedua kalinya mereka datang, bukan hanya Bon Douluo, ada di sini, tetapi bahkan Poison Douluo datang. Dengan 2 judul Douluo mengawasi, apakah mereka tidak berani berkompromi? Mendengarkan Flander, hati Tang San berkedut. Dugu senior datang. Dia secara alami tidak akan menyebut Dugu Bo sebagai orang tua yang aneh bagi orang luar. Flander berkata, dia mencarimu, sepertinya cukup mendesak. Saat itu aku memperkenalkan 4 Akademi Elemen kepada dekan kehormatan kita itu. Omong-omong, Poison Douluo mungkin tidak sama dengan Bon Douluo dalam hal kekuatan, tetapi untuk pencegahan, dia jauh lebih unggul. Racunnya adalah kemampuan tirani yang diam-diam dapat memusnahkan lawan yang tak terhitung jumlahnya. Rasa krisis yang sebelumnya diencerkan sekali lagi muncul di hati Tang San. Dia tidak masuk lebih dalam keurusan Flander yang sangat puas diri dengan Akademi 4 Elemen, dan bertanya lebih dekat. Dekan Flander, Dugu senior tidak mengatakan mengapa dia mencari saya. Flander menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakannya, setelah aku memperkenalkannya pada Akademi 4 Elemen, dia pergi dengan tergesa-gesa. Ekspresinya tampak agak tidak normal. Seolah-olah dia terganggu oleh sesuatu. Mungkin itu adalah sesuatu tentang Spirit Hall. Tidak salah. Pikiran Tang San bergerak seperti kilat, segera mengingat isi diskusi terakhirnya dengan Dugu Bo. Saat itu Dugu Bo baru saja mengobati racun Kaisar Sueye, dan menurutnya, sudah hampir selesai. Masalah apa yang bisa membuatnya dengan cemas datang mencarinya? Dengan kekuatan Dugu Bo, secara alami tidak mungkin menjadi sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan. Kemudian, hanya ada satu kemungkinan. Setelah analisis sederhana, perkiraan Tang San tentang alasan Dugu Bo untuk menemukannya kurang lebih benar, dan dia juga tidak bisa menahan perasaan agak cemas. Untuk pengembangan masa depan Sekte Tang, tentu saja tidak hanya mengandalkan Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Hanya dengan mengandalkan pohon besar kerajaan Do Surga mereka dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Grandmaster dan Flander memperhatikan keheningan Tang San, dan tidak mengganggunya. Seiring dengan bangkitnya kekuatan 7 Iblis Shrek, pengaruh mereka di dunia guru roh juga naik secara tak kasat mata ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Apalagi sekarang Tang San telah memutuskan untuk mendirikan Sekte Tang. Bahkan jika tidak mungkin untuk mendapatkan persetujuan dari Spirit Hall, Flander dan Grandmaster sama-sama mengerti bahwa murid yang sangat berbakat ini telah melangkah ke panggung dunia Spirit Master dalam arti yang sebenarnya. Selama semuanya berjalan lancar, Tang San dan 7 Iblis Shrek akan bersinar terang di dunia guru roh. Tang San kembali ke dirinya sendiri, dengan agak meminta maaf menatap Grandmaster dan Flander. Maaf, saya melamun. Grandmaster menggelengkan kepalanya, berkata, San kecil, seberapa jauh Sekte Tang milikmu itu? Tang San berkata, semuanya sudah beres, kami dapat memulai operasi reguler sekaligus. Kami memiliki panen yang kaya dalam perjalanan kami ke Rising Dragon City dan kota Gengsin. 4. Klan atribut tunggal sekarang telah bergabung dengan Sekte Tang, memberikan
Mendengarkan Tang San, Flander dan Grandmaster tidak bisa menahan kegembiraan secara bersamaan. Mereka tentu saja tahu tentang 4 klan atribut tunggal. Sekolah Langit Cerah sebelumnya adalah raksasa di dunia guru roh. Sebagai sekte nomor 1 benua, bawahan dari Sekolah Langit Cerah, selain Master Roh yang berhubungan langsung, mendukung jumlah total lebih dari 4.000 Master Roh. Yang paling terkenal di antara ini adalah 4 klan atribut tunggal. Pada tahap mereka yang paling berkembang, mereka masing-masing memiliki hampir 1.500 Spirit Masters. Itu sudah merupakan jumlah yang cukup besar di dunia Spirit Master. Selain itu, meskipun masing-masing dari 4 klan atribut tunggal memiliki kelemahan yang sangat besar, pada saat yang sama mereka juga memiliki pencapaian yang sangat besar di bidang pengaruh mereka sendiri. Ketika Master Sekte Lama Clear Sky School memilih untuk tidak menghadapi Spirit Hall secara langsung dan mundur, bahkan jika itu mencegah malapetaka untuk Clear Sky School, itu mungkin masih belum tepat. Meskipun kekuatan Spirit Hall sangat besar, kekuatan keseluruhan Clear Sky School tidak lemah. Sekarang Tang San telah mengambil 4 klan atribut tunggal, selama mereka dikerahkan dengan tepat, Sekte Tang akan memiliki pencapaian di masa depan. Grandmaster berkata, meskipun 4 klan atribut tunggal belum ada di dunia Master Roh untuk waktu yang lama, masing-masing kekuatan dan keterampilan mereka akan sangat berguna untuk masa depan Sekte Tang. San kecil, Anda harus memperlakukan mereka dengan baik. Petik 2. Tang San mengangguk. Guru, jangan khawatir. Hari ini saya sudah membuat beberapa pengaturan sederhana untuk struktur Sekte Tang. Selanjutnya, dia melewati 5 aula yang telah dia dirikan di Sekte Tang hari ini, serta masing-masing peran mereka. Jadi saat ini kekuatan utama Sekte Tang digunakan untuk membangun sekte, serta memproduksi senjata tersembunyi. Meskipun 4 klan atribut tunggal luar biasa, mereka masih belum cocok untuk menjadi pejuang sejati. Martial Hall Fatih bertanggung jawab untuk memperluas, menyerap beberapa Spirit Masters dengan kekuatan. Pada saat yang sama, saya juga berencana untuk kemudian mendirikan Punishment Hall, untuk menangani masalah internal Sekte Tang. Flander tersenyum. San kecil, kelima aula milikmu ini semuanya sangat khas. Kalau begitu, bukankah Oscar dan Ning Rongrong akan mendirikan aula? Tang San berkata, untuk saat ini tidak perlu. Little Ao, Rongrong, dan Fatih, semuanya nanti akan menjadi wakil Master Sekte Tang. Keuangan dan logistik keduanya cukup penting. Saya sudah membicarakannya dengan Rongrong, dan kami berencana untuk terlebih dahulu memindahkan beberapa personel dari Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Setelah semuanya berjalan sesuai rencana, kami akan menggantinya dengan orang-orang kami sendiri. Saat ini tidak ada modal untuk mendirikan aula. Flander berkata, di masa depan, jika ada sesuatu yang akademi dapat membantu Anda, katakan saja. Karena aula roh, sekarang juga mulai muncul masalah dengan merekrut siswa. Aula roh baru-baru ini mengintegrasikan banyak akademi guru roh tingkat lanjut, memimpin untuk sebagian besar master roh muda bergabung dengan mereka. Jika bukan karena Akademi Shrek kami masih memiliki reputasi, saya khawatir keadaan akan menjadi lebih buruk. Setelah master roh lulus, mereka selalu perlu menemukan jalan ke depan. Saya harap itu Sekte Tang Anda akan bisa menjadi seperti ini di masa depan. Tang San mengangguk, tetapi tidak membuat janji. Sekte Tang baru saja berangkat, dan meskipun dia tentu saja berharap Sekte Tang nantinya dapat menyerap beberapa Master Roh yang luar biasa, pada saat yang sama dia tidak ingin orang baik dan jahat bercampur dengan Sekte Tang. Keadaan konkret masih tergantung pada perkembangan selanjutnya dari Sekte Tang, serta keadaan di pihak Akademi Shrek. Grandmaster tampaknya tahu apa yang dipikirkan Tang San, dan dengan tenang berkata, San kecil, kali ini kami memimpin para siswa untuk berburu binatang buas di hutan binatang buas, dan di sana juga muncul sekelompok siswa yang cukup menjanjikan. Saya akan melakukan beberapa penyaringan, di antara mereka, dan pilih beberapa siswa berprestasi untuk bergabung dengan Sekte Tang. Tang San tersenyum kecut. Aku khawatir mereka tidak akan mau ketika saatnya tiba. Lagi pula, saat ini Sekte Tang baru saja dimulai. Wajah Grandmaster mengungkapkan senyum langka. Tidak, kamu salah tentang itu. Kamu mungkin tidak tahu pengaruh yang kamu miliki di hati para siswa saat ini. Setelah beberapa kali kamu menunjukkan kekuatanmu, sekarang kamu sedang praktis menjadi idola bagi para siswa di akademi. Ketika mereka mendengar mereka memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari sekte yang didirikan oleh Anda, hampir setiap siswa di akademi akan mendaftar. Ujian kelulusan setengah bulan lagi.
Pada saat yang sama akan ada ujian untuk mereka. Ketika saatnya tiba, saya akan memilih sekelompok siswa dengan kekuatan dan moral yang baik dan mengirimkannya kepada Anda. Tuan Roh Muda impulsif dan berdarah panas. Melihat senyum tipis di wajah Grandmaster, hati Tang San menghangat. Gurunya sudah bersiap untuk membantunya. Guru, terima kasih. Grandmaster tersenyum sedikit, berkata. Terima kasih. Anda adalah satu-satunya murid saya hanya berharap Anda menjadi lebih luar biasa. Segera raih gelar Douluo, dan biarkan saya melihat kekuatan sebenarnya dari kembaran roh. Itu adalah rasa terima kasih terbaik yang dapat Anda tunjukkan kepada saya. Saya dengan hati-hati meneliti keadaan Anda saat ini. Di antara semua Master Roh, Anda dapat dianggap sebagai kasus paling istimewa. Memiliki cincin roh 100.000 tahun dan 4 tulang roh di peringkat ke-60. Juga roh kembar, untuk arah pengembangan masa depan Anda dan keadaan Anda sendiri, saya telah membuat beberapa penilaian sederhana mengenai pengembangan kekuatan roh dan semua jenis atribut. Berbicara tentang roh, pikiran Grandmaster dengan jelas menjadi terstimulasi. Kelemahan terbesar dari roh kembar adalah bahwa peningkatan atribut dari jumlah cincin roh yang melebihi guru roh biasa akan terlalu banyak untuk ditangani oleh tubuh. Saya pernah berbicara kepada Anda tentang masalah ini untuk dunia guru roh. Guru roh adalah manusia, dan setiap orang memiliki batas ketahanannya sendiri. Semakin tinggi batas ini, semakin banyak kemajuan atribut yang dapat mereka tahan. Tentu saja, ini juga memiliki hubungan penting dengan cincin roh dan tulang roh diperoleh. Hanya terakhir kali ketika saya mendengar Anda berbicara tentang tulang roh Anda yang membentuk baju besi, saya bisa lebih atau kurang percaya diri dengan perkiraan saya. Jika saya tidak salah, jika Anda dapat memiliki konfigurasi tulang roh yang sempurna, Anda akan segera membentuk pelindung tulang roh khusus itu. Dan baju besi seperti itu sendiri akan menyebabkan variasi tertentu. Tidak hanya dapat melindungi tubuh, itu juga akan menyebabkan daya tahan guru roh itu sendiri meningkat secara dramatis. Pada saat yang sama, saya juga telah dengan hati-hati meneliti kondisi Anda saat ini. Anda berbeda dari Bibi Dong. Tubuh Anda dapat dikatakan telah melewati 1000 pukulan palu, dan 100 perbaikan. Terutama ramuan harta abadi yang Anda ambil menyebabkan perubahan besar pada tubuh Anda. Untuk saat ini daya tahan fisik Anda jauh melampaui orang biasa. Akibatnya, saya percaya bahwa setelah Kaisar Perak Biru Anda dikultivasikan ke tingkat judul Douluo, bahkan jika Anda terus menyerap dengan semangat Clear Sky Hammer, seharusnya tidak ada masalah setidaknya dalam 4 cincin roh. Dan pada saat itu, saya harap Anda sudah dapat memiliki satu set lengkap tulang roh. Kemudian kita dapat memeriksa hipotesis saya. Jika dugaan saya benar, maka, Anda akan sangat mungkin menjadi 2 roh kembar Douluo. Tang San mendengarkan dengan cermat Grandmaster, hanya berbicara setelah Grandmaster menyelesaikan akunnya. Guru, bukankah paus tertinggi sudah menjadi roh kembar Douluo ganda sekarang? Grandmaster menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, itu seharusnya tidak terjadi. Bahkan jika Bibi Dong adalah seorang jenius, pada saat yang sama dia juga seorang perfeksionis. Jika saya tidak salah, saat ini dia seharusnya hanya menjadi seorang judul tunggal Douluo. Bahkan saya tidak tahu apa roh keduanya, tetapi dari tindakannya melawan Xiao Wu, dia jelas belum mengumpulkan semua cincin roh untuk roh keduanya. Dia pasti berharap untuk memiliki cincin roh yang lebih kuat, untuk menyerap. Tentu saja, saya juga dapat yakin bahwa, saat ini, dia benar-benar paus tertinggi yang paling kuat dalam sejarah Spirit Hall. Kesan Tang San terhadap Bibi Dong selalu seperti itu ketika 7 iblis Shrek berpartisipasi dalam turnamen Elite Academy Master Roh tingkat lanjut kontinental. Ketika ayahnya muncul saat itu, Bibi Dong tidak menunjukkan banyak kekuatan. Rasanya kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Chrysanthemum Douluo dan Ghost Douluo. Melihat ekspresi pemikiran mendalam di mata Tang San, Grandmaster merendahkan suaranya. San kecil, kamu harus ingat apa yang aku katakan. Kamu tidak dapat dengan alasan apapun meremehkan Bibi Dong. Bahkan jika kamu menjadi roh kembar ganda Douluo di masa depan. Aku relatif akrab dengan karakter Bibi Dong. Dia bukan hanya seseorang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, dia juga kekuatan yang sangat sabar. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi paus tertinggi sekarang. Bahkan aku tidak tahu dia benar-benar memiliki roh kembar sebelum dia berhasil sebagai paus tertinggi. Tepat ketika pasangan tuan dan murid sedang mendiskusikan roh kembar,
Tiba-tiba, sebuah suara tidak sabar datang dari luar. Apakah orang aneh kecil itu kembali? Apakah Tang San kembali? Aku tidak tahu. Jika dia kembali, dia seharusnya bersama Flender. Suara balasan milik Liu Erlong. Pintu kantor terbuka, tetapi sebelum Liu Erlong bisa masuk, Dekan Kehormatan Akademi Shrek, gelar racun Dugu Bo telah menyerbu masuk seperti angin puyuh. Dengan sekali melihat Tang San, dia langsung bersorak. Orang aneh kecil, aku mendengar gadis keluarga Ning mengatakan kamu kembali. Aku datang untuk mencarimu segera. Cepat ikut denganku, ada masalah besar. Sambil berbicara, dia langsung menarik Tang San dari sofa, membuat Xiao Wu di sebelahnya khawatir yang segera dengan erat meraih lengan Tang San dan bersembunyi di belakangnya. Dugu Bo juga tampak terganggu saat memperhatikan Xiao Wu, tetapi dia jelas memiliki hal-hal yang lebih penting dalam pikirannya. Cepat, cepat, kamu bocah, kamu sudah pergi begitu lama. Jika kamu bahkan sedikit terlambat, aku takut akan ada masalah besar. Dengan Xiao Wu yang khawatir, Tang San tidak bisa menahan cemberut sedikit. Orang tua aneh, jangan cemas, tidak peduli seberapa mendesaknya itu masih bisa menunggu sebentar. Apakah racun Kaisar Sueye telah muncul kembali? Dugu Bo menatap kosong. Bagaimana kamu tahu? Tang San tersenyum kecut. Selain racun, untuk apa lagi Anda membutuhkan bantuan saya? Din Flender menyebutkan bahwa Anda mencari saya, jadi saya kira. Dugu Bo memandang Grandmaster dan Flender, mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. San kecil, kali ini benar-benar merepotkan. Kaisar Sueye berada di ambang kematian. Apa, selain Xiao Wu, yang tidak berjiwa? Semua orang di kantor Flender berteriak secara bersamaan. Semua orang terkejut dengan berita mendadak ini.